Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa disaksikan Allah. Karena puncaknya zikrullah adalah selalu merasa ditatap Allah. Akibatnya kita setiap waktu sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya dari kajian semalam, apa di antara ciri orang yang kurang kuat imannya? Gampang. Satu, diberi nikmat, kurang bersyukur. Kurang saja, mengeluh saja. Kalau orang yang imannya kuat, syukur terus. Karena tahu bahwa setiap saat itu nikmat melimpah ruah. Mata bisa berkedip, hidung bisa bernafas, tubuh bisa bergerak. Lihat air saja bisa syukur luar biasa. Kenapa? Ya kita tidak perlu nimba air, tidak tahu mata airnya di mana, bagaimana pH-nya jadi 7, bagaimana bebas dari bakteri, semua ada. Bisa tidur, syukur. Berapa banyak yang tidak bisa tidur? Bisa bangun, syukur. Berapa banyak yang tidur tidak bisa bangun? Bisa duduk, syukur. Bisa berdiri, syukur. Bisa melangkah, syukur. Karena tidak semua orang dapat bisa bangun, bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, benar? Bisa nafas, syukur. Bisa kedip, syukur. Masya Allah. Bisa menggerakkan tangan, syukur. Berapa banyak yang tangannya tidak bisa bergerak? Maka orang yang kuat iman, hidupnya bersyukur terus. Orang yang kurang kuat imannya, mengeluh. Sibuk dengan yang tidak ada. Yang kedua, kalau diuji oleh Allah, kurang sabar, rewel, berkeluh kesah, ngerasulo. Padahal ujian ini bagian dari kasih sayang Allah. Kita punya anak sekolah diuji, kita ngutang demi anak lulus ujian, benar? Semua nabi diuji oleh Allah sebagai pembuka kemuliaan, pembuka keberkahan. Ujian itu bagian dari nikmat. Ingat semua nabi, orang yang paling dicintai Allah diuji. Dengan ujian makin nampak kehebatannya. Betul? Kalau kita tidak dihina, kita tidak ketahuan kesabarannya. Tapi ketika kita dihina orang, lalu kita bersabar, kelihatan itu kesabarannya. Jadi ujian itu benar-benar bagian yang harus disyukuri. Dan hidup ini sepenuhnya ujian. Nah bagi orang yang kurang iman, takut. Kita tidak menantang ujian dari Allah. Tidak, kita berlindung kepada Allah dari segala fitnah. Ya. Tapi kalau sudah ditakdirkan kita menghadapi sesuatu, ridho. Karena kita ini milik Allah. Sesuka Allah. Mau diapain saja diri kita, sesuka pencipta kita. Dan Allah yang menciptakan kita itu Allah yang maha baik. Yang tidak pernah berbuat buruk.
yang maha pengasih dan penyayang, yang tidak ada kezoliman. Dan selama ini pun Allah berbuat baik kepada kita terus menerus. Bayangkan kita ini milik Allah yang maha baik, yang bersih, selamat dari perbuatan zolim. Selama ini pun berbuat baik, tidak pernah berhenti setiap saat, lalu menguji kita pasti untuk kebaikan. Kalau yakin seperti itu, ridho. Mau diapain saja diri kita oleh Allah, ya enggak apa-apa. Ini kan bukan milik kita diri ini. Jadi orang yang kuat iman, dia ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Dia berbaik sangka kepada Allah. Orang yang kuat iman menikmati ujian ini sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Menikmati ujian ini sebagai penggugur dosa. Menikmati ujian hidup ini sebagai pengangkat derajat. Pahala melimpah. Jadi tidak ada komplain. Tapi yang kurang iman, kenapa saya begini? Allah tidak adil. Oh, padahal kalau diadili dia musnah. Ya, kalau sholat kita barusan diadili aja udah berantakan kita, Pak. Jadi orang yang makin kuat imannya akan menikmati saja apapun yang Allah perbuat bagi dirinya, tidak ada masalah. Harta mau diberi, mau ditahan, mau diambil oleh Allah, ya sesuka yang punya, benar. Dan disyukuri saja, karena pasti ada kebaikan. Kita tukang parkir tidak pernah menyebut musibah ketika mobilnya diambil pemiliknya, ya kan? Kita merasa milik kita, jadi sering menganggap musibah. Seperti tubuh ini ya, saya juga tidak tahu nih, tubuh saya ini akan sama-sama pulangnya atau ada yang pulang duluan, ada yang jari duluan, ada yang kaki duluan, ya kan? Baru lihat YouTube seorang bapak-bapak yang kerja, lalu dua tangannya ini kena mesin, dua-duanya hilang separuh. Ini sudah ada waktunya pulang duluan, hadirin. Gara-gara tangannya tidak ada, jadi YouTuber ya. Karena dia pakai alat sendiri, buat nyuapin, dan itu menarik untuk dakwah. Saya lihat sebagian sudah pada pulang duluan ini kan. Coba nyengir. Giginya udah duluan sebagian, ya kan? Ridho. Baik sangka. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepada kita. Kalau kita ridho, dan Allah pasti tahu hati kita ridho, maka Allah akan membuat hati kita ringan menghadapi cobaan ini. Lalu Allah juga menolong kita menjalani ujian ini dan berpahala. Kalau kita tidak ridho, waman sakhita falahu suqtu. Allah jadi marah dan hati jadi sempit, jadi berat hidup ini dan jadi sulit jalan keluarnya. Plus jadi dosa, rugi. Ingat teorinya, teori genteng jatuh ya. Kalau genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Jawab, benjol. Tidak boleh mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin nyebut tidak terima. Karena tanda terimanya sudah ada ya, benjol. Jadi bagaimana? Terima, udah diterima, kan udah benjut. Tinggal diakalin saja supaya benjutnya sembuh. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari
cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Show must go on. Hidup ini akan berlangsung sampai kita mati nanti. Ya, ngalir saja, tidak usah ribet. 3, ciri orang yang kuat iman selalu sabar. Yang kurang kuat, kayak cacing kepanasan. Untuk hal-hal yang remeh saja, ribet. Tapi bagi yang kuat iman, mau ujian kecil, sedang, besar, tetap enjoy, dinikmati. 3, kan cuma 4 kejadian hidup ini. Kalau berbuat, kalau orang yang kurang kuat iman demi makhluk, demi dinilai orang, demi cari kedudukan di sisi orang, demi dikagumi, demi dihormati, orang aja. Tapi bagi yang kuat iman, Allah, agar Allah ridho, agar punya bekal untuk bisa pulang berjumpa dengan Allah nanti. Makin kuat iman, makin ikhlas. Makin kurang iman, kurang ikhlas. Padahal keikhlasan itu kebahagiaan. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa saya kurang bahagia? Ya kurang ikhlas lah. Harusnya kita terus melatih diri untuk lepas. Minimal 3 kalau mau ikhlas itu ya. Lepas dari kesukaan dan menikmati pujian orang. Ini bukan masalah ada tidak ada dunia ya, tapi senang tidak kita dipuji orang. Karena kalau sudah semua demi dipuji orang, nah itu nanti merembet ke ibadah. Yang kedua, kita suka tidak dapat privilege, diperlakukan spesial oleh orang. Kalau kita senang diperlakukan spesial oleh orang, ingin selalu diperlakukan spesial, sudah susah kita ikhlasnya. Nanti kita beramal juga demi diperlakukan spesial oleh orang. Kalau tadi dipuji, puji itu hanya verbal, hanya tulisan, ya. Tapi kalau privilege diperlakukan spesial sudah hadirin sekalian. Udah macam-macam ya. Cara duduk, kursi, mobil dibukakan, pokoknya banyak yang mabok ingin diperlakukan spesial. Biasanya dengan kedudukan, pangkat, gelar, jabatan, penampilan, harta, popularitas itu bisa membuat orang dapat privilege. Dan kalau ini yang diniatkan, gak bahagia. Adik-adik santri, perlukah kita jadi orang terkenal? Jawab. Perlu tidak? Perlukah kita ingin jadi orang ngetop? Mau apa? Gak ada perlunya jadi orang ngetop. Tapi Nabi Muhammad ngetop. Ditopin. Jadi kita tidak perlu ingin ngetop. Tapi kalau Allah mau kita ngetop, ditopin. Gimana sih? Ditopkan. Banyak yang pengen viral. Nggak ada yang nonton selain dia sendiri. Tapi banyak juga yang tidak pengen viral, diviralkan. Viral itu terserah Allah. Kenapa dong pakai medsos? Saya emang nggak pusing mau terkenal atau tidak, mau ada yang nonton atau tidak, mau ada yang nyimak, itu mah bukan urusan saya, itu urusan MK Digital ya. Kalau AA ya bagian bicara aja gini, sebisa mungkin bicaranya sing ikhlas, kemudian yang disampaikannya sekuat tenaga benar, dan berusaha mengamalkannya. Udah cuman itu yang bisa saya lakukan. Perkara siapa yang harus nonton, ya terserah Allah.
MQ Digital dengan timnya membuat sedemikian rupa sebagai ladang amalnya. Sing ikhlas, berusaha keras ikhlas. Apa sih ciri orang ikhlas? Menikmati. Menikmati. Sholatnya nikmat, doanya nikmat, sedekahnya nikmat, nolong orang nikmat. Kenapa bisa nikmat? Karena Allah ngasih nikmat. Kenapa Allah ngasih nikmat? Karena Allah tahu kita tidak berharap dari makhluk. Pengen dipuji, pengen diperlakukan spesial, dan ingin sesuatu yang ada di tangan orang. Ini kembali diingatkan, tidak akan bosan mengingatkan ini ya. Karena ada yang dari awal tuh sudah pengen aja dikasih orang. Punya temen, ada uangnya, pengen ditraktir aja. Padahal kita punya. Nggak usah pengen ditraktir. Ya tapi kan lumayan ngirit. Pengen nerak. Gimana sih? Traktir. Neraktir. Naik angkot, pura-pura susah ngeluarin uang di dompet. Karena pengen diongkosin. Yang getir itu adalah makan bersama. Giliran udah habis, aduh maaf saya mau ke toilet. Semuanya di toilet ngumpul 5-5-nya. Nanti masuk yang ke-6 kasirnya ya. Tidak akan berkurang rezeki dengan sedekah. Ayo jangan ingin dikasih. Nanti kita bisa menilai seseorang jadi jelek hanya karena kita pengen dikasih. Gak nyangka ya, orang itu ternyata pelit. Emang kenapa dia pelit? Ya masa pulang dari Mekah nggak bawa oleh-oleh gitu, nggak ada urusan. Jangan, kalau kita tidak berharap apa-apa dari orang lain, lega hati ini. Enak, ringan, tidak ribet pikiran kita, tidak akal-akalan. Sudah, Allah lah, Allah maha memiliki semua karunia. Kita berharap dari makhluk, Allah tidak ngasih, kita kecewa benar. Kalau kita berharap dari Allah, Allah mau ngasih ketemu kok. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus 107. Nah, itu latihannya. Kalau mau kuat iman, jangan pengen dipuji apapun, jangan ingin diperlakukan spesial, dan jangan ngarep-ngarep sesuatu yang ada di tangan orang. Kalau kita udah banyak harapan, acting kitanya tuh, dibagus-bagusin karena pengen diberi. Gimana kalau kita pedagang? Kalau mau baik, baik saja, bukan supaya orang beli. Baik-baik saja. Kenapa baik? Ya kan amal soleh kita. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Profesionallah kalian. Lakukan all out yang terbaik. Kita profesional tuh, ini dalilnya ya. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Selesai di sini. Kita berbuat baik ke pembeli bukan supaya dia beli, tapi berbuat baik ke pembeli karena Allah menyuruh kita berbuat baik dan Allah menyukai. Berbuat baik kepada keluarga, lakukan aja. Bukan supaya dikagumi ayah yang baik, ayah teladan, ibu yang mulia. Enggak ada urusan. Urusan kita adalah berbuat baik, itu diperintah Allah dan Allah menyukainya. Kalau mau jujur, jujur. Kalau kerja misalkan, kenapa saudara disiplin sebagai karyawan? Lah kan Allah nyuruh, Allah suka. Saudara pengen karirnya bagus ya. Gak ada urusan dengan karir, terserah Allah.
Nggak usah pusing dengan karir, tidak akan kemana-mana kok. Apa yang ditetapkan untuk kita ketemu. Yang penting wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kunci profesionalisme. Ibu yang baik aja. Bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Susah. Mau gimana? Sama kalau jadi guru yang baik aja. Nanti Allah yang ngebulak-balik para santri, para murid. Bukan kita yang ngebulak-balik. Hebat sekali Islam itu ya. Membuat orang tuh bahagia. Enggak beban. Beban itu kan kalau pengen dinilai Pak. Oleh makhluk. Halo? Mikir apa? Hulang. Saya lihat matanya ke depan tapi kayak ngenerawang gitu. Dan yang ketiga, keberapa? Terserahlah apa aja nomor. Pokoknya asal bahagia silahkan. Kan cuma 4 kejadian hidup ini. Dapat nikmat, diuji, itu dari Allah. Dari kitanya berbuat, beramal, dan bersalah, kita akan tergelincir. Tidak bisa tidak, kita tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan. Karena kita bukan Rasul. Tapi orang yang kuat iman apa cirinya? Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusakum zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Ali Imran 135. Jadi ketika berbuat salah segera ingat Allah, itu kuncinya, dan minta ampun. Nah, orang yang kuat iman itu tidak ingin berbuat salah, tapi ketika tergelincir, cepat, astagfirullah, cepat. Makin cepat ingat Allah, makin sering ingat Allah, makin yakin, ini makin kuat iman seseorang. Jadi ada kalanya orang tergelincir tapi membuat tobatnya tuh dalam sekali. Salahnya segini, tapi tobatnya habis-habisan sehingga ngeduk dosa-dosa yang lalu. Ada kalanya orang bersalah jadi tidak ujub, tidak merasa suci, tidak merasa mulia oleh Allah. Mungkin dibuat penjagaannya dilonggarkan sehingga dia tergelincir, tapi gara-gara tergelincir dia tangisannya itu menghabiskan dosa-dosa yang belum ditobatin dan membuat dia jadi susah sombongnya karena dia merasa saya banyak dosa, saya banyak aib. Nah, jadi dosa saja kalau tidak diniatkan dan tergelincir segera tobat, cirinya orang kuat iman adalah air mata tobat. Makin kuat iman seseorang melihat dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Tapi orang yang lemah imannya, dosa itu seperti lalat. Ditepis begitu saja, enggak pernah takut oleh dosa. Silahkan kita tafakuri diri kita sendiri. Kalau mau kuat iman, jadilah ahli syukur. Kalau sedang diuji, sabar lah, ngalir. Gimana nih, saya ekonomi lagi sulit. Ya jalanin saja. Saya nggak nyangka, sama, saya juga nggak nyangka ya. Tapi ini nggak ada sekali buat makan. Kalau masih ada umur, berarti ada besok lusa rezekinya. Tapi gimana ya, kalau lagi sulit begini, siapa yang ngasih? Sama. Lagi lapang rezekinya dari Allah, lagi sulit juga rezekinya dari Allah. Jadi saya harus bagaimana? Ya terus ikhtiar. Ikhtiar terus, doa terus yang banyak.
amalkan apa yang Allah perintahkan kalau dalam situasi sulit. Kapan datangnya? Nah, Allah udah tahu kapan waktu terbaik. Kok utang saya nggak lunas-lunas ya? Mungkin nggak bertekad bayar utang. Iya, tidak semua orang berutang niat ngelunasin utangnya. Kenapa? Karena saya pinjam kepada yang banyak uang. Loh, utang ya utang. Nah, pinjaman saya kecil, utangnya kecil, tidak niat bayar, nggak lunas-lunas tuh. Utangnya besar, niat bayar, minta tolong kepada Allah, dan yakin hanya Allah yang bisa membayarkan, dan dia ikhtiar, dibayarkan. Nggak ada yang besar bagi Allah. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Kenapa saudara semangat sekali ketika membahas hutang? Kok tahu sih? Ya kelihatan wajahnya. Begitulah rekan-rekan sekalian, hidup ini aduh serius ke Allahnya. Kalau nggak serius ke Allah, ya udah cuman bagian GTA. Galau tiada akhir, CTA, capek tiada akhir, dan KCA, kecewa tiada akhir. Ya silakan kita diskusi, udah lama nih nggak ada. Semalam AA bincang-bincang dengan Dudu. Mana Dudu? Dudu sedang ada kesibukan. Dudu ini ketuanya Difabel. Cerita, boleh AA beritahu teman-teman AA ada program kalau sehari 100 sebulan jadi berapa? Tinggal dikali hadirin. 3 juta, 3.000. Saya terserah saudara aja lah ya, saya tidak mau ikut campur. Begini, jadi ada program ini dari Div ya, saya menyampaikan ini siapa tahu ada teman-teman yang, karena juga dengarnya menarik. Jadi beliau ini punya program dengan teman-teman Divnya pemberdayaan, memberi makan, kalau nggak salah 300 atau 100 ya maaf ya karena sudah tua begini, ada alasan. Bapak sudah tahu belum kalau udah tua apa cirinya Pak? Ada berapa? Ada berapa? 3 Pak, 1 mudah lupa, nah yang kedua dan yang ketiga saya lupa. Senang ya. Makanannya 10.000 untuk yang difabel. Ini ada kantin, tapi bayarnya hanya 5.000. Lalu yang 5.000 lagi dari mana? Dari donatur. Efeknya apa? 1, kepada yang uangnya terbatas, dapat makanan. Dikirimnya oleh siapa? Yang difabelnya tidak mendengar, jadi bisa menjadi tim pengantar. Jadi ada untungnya, sebagian untuk ongkos, sebagian untuk jadi diskon. Lalu yang kerjanya juga kantin yang punya keterbatasan fisik tapi bisa masak, diantar oleh yang bisa nganter ya. Yang difabel yang dibelinya itu dapat diskon cuma 5.000. Nah yang 5.000 lagi adalah dari donatur. Ini hebat hadirin. Memberi makan itu amal jariyah. Sepanjang makanannya ada di tubuh dipakai amal soleh, kebagian pahalanya. Ternyata hanya memerlukan 15 juta per bulan. Jadi kalau dibagi 3 orang yang mau sedekah 5 jutaan, udah cuma 3 orang. Kalau mau ikutan kemana? Nah ini pertanyaannya. Dudunya lagi tafakur, mungkinnya harus berbaik sangka. Tolong mintakan nomor telepon Kang Dudu, kemana nih kalau mau transfer? Yang kedua, pokoknya hari Jumat kita akan upayakan pengumuman ladang amal ya. Nanti tadi ke Kang Dudu. Dudu itu tunanetra. Dulu sebelumnya melihat, tapi sesudah diberi ujian tunanetra.
Dan yang kedua tentang OGES. OGES. Mana OGES di sini? Biasanya ada di sini. OGES di Zoom biasanya ada ya. OGES ini juga pemuda, tapi dengan izin Allah terkena penyakit GBS kalau tidak salah ya. Yang jadi alhamdulillah. Ya hadikumullah. Nah, lalu beliau lumpuh sekujur tubuhnya, betul-betul lumpuh. OGES ini biasanya OGES ada di sini. Oh OGES nih, OGES ada. Bentar guys. OGES. Mana? Oke. Bentar guys. Bingung nih. OGES. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini agak sulit komunikasinya kalau pakai Zoom ada feedback back ya. Guys, punten ya. AA dapat videonya OGES. Jadi teman-teman kalau ada acara baik di rumah, pernikahan, sunatan atau apa sajalah yang memerlukan hiburan Islami, ini Kang OGES, apa nama grupnya itu guys? Namanya Dedaksa. Nama grupnya Dedaksa, yaitu jadi yang menghiburnya nanti ada 3 orang, semuanya daksa ya. Bisa ditayangkan OGES di atas enggak? Gimana guys? Bingung saya. OGES? Itu OGES tuh lagi berbaring begini. Suaranya menurun OGES. Bisa bunyi lagi guys? Kok jadi gundul guys? Gak ada suaranya karena saya pijit ya. Bicara guys. Udah bagus. Bagus suaranya sekarang. Saya agak sulit komunikasi. Oke, OGES ini adalah saudara saya menikah dengan Dian. Dian itu adalah putrinya paman. Alhamdulillah beliau ya begini hari-harinya berbaring. Tapi kalau ada kursi roda, silakan teman-teman kalau memang nanti ada acara OGES tim Dedaksa ini bisa diundang. Gitu ya guys ya. Sok atuh, ada yang mau disampaikan? Ya mudah-mudahan dengan kita juga niatnya dengan Dedaksa selain ingin memberikan motivasi lewat lagu-lagu Islamia, kita juga nanti sebagian mungkin untuk pemberdayaan kolektif disabilitas berat yang ada juga program-program pemberdayaannya seperti yang pernah kita lakukan ke daerah pelosok seperti ke Gunung Halu dan juga ke Cililin. Kita memberikan sosialisasi dan edukasi juga memberikan bantuan sembako yang ternyata di daerah tersebut masih kurang sekali tentang pemahaman disabilitas dari warga, dari masyarakat kita dan juga dari pemerintah daerah sempat di situ. Jadi kita merasa tanggung jawab bahwa kita harus memberikan secara secara signifikan kepada kawan-kawan yang ada di pelosok yang belum memahami tentang apa itu disabilitas, apa itu isu disabilitas, dan kita ingin
mengangkatnya terlebih pada disabilitas berat yang sebetulnya banyak sekali hambatannya lebih dari disabilitas yang lainnya. Maka dari itu kita mencari cara bagaimana caranya kita juga bisa mendapatkan donatur yang bisa mewujudkan atau merealisasikan kita ke pelosok-pelosok daerah untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan juga kedepannya pemberdayaan untuk disabilitas berat dan ragam disabilitas. Baik. Jaksa pun mempunyai visinya juga yaitu membantu untuk pemberdayaan kolektif disabilitas berat, mungkin beberapa sebagian insya Allah rezekinya akan disisikan kepada pemberdayaan kolektif disabilitas berat yang Baik. mudah. Jadi ininya jadi ketuanya gitu. Baik guys. Sebentar guys, Adul yang bicara ya, sebentar dikit. Jadi Oges ini memimpin juga sebuah yayasan penyandang disabilitas berat. Nah, karena seperti Oges gini nggak bisa kemana-mana dan banyak. Kemarin kita mengadakan acara pergi ke kebun binatang, ya juga pernah melihat tayangan film tentang ya keterbatasan fisik ini. Kita yang diberikan kemampuan, keleluasaan harusnya berpikir untuk mensyukuri tubuh kita ini dengan membantu ya. Jadi tadi ada dua yayasan, satu DIV Kang Dudu dan yang kedua adalah apa guys namanya ya guys tuh yayasannya guys? Betul, Spice Indonesia pemberdayaan kolektif disabilitas berat. Kalau Oges nih timnya tim disabilitas berat ya. Baik Oges, tolong disebutin nomornya nanti AA umumkan ya. Makasih Oges ya. Ya. Atur nuhun. Alhamdulillah. Duduk, nah duduk nih. Bantu, punten, Jul duduk nggak bisa jalan. Maaf ya. Ini satu-satunya orang yang paling sering menyakiti saya ini Pak. Awas, punten duduk sini punten duduk. Oke, duduk. Ini duduk ini satu-satunya orang yang paling sering menyakiti saya ya. Gimana duduk tega menyakiti saya Tuhan? Mana mikrofonnya? Bukan nyakitin. Karena beliau itu ini mijet Pak ya. Jadi pijetnya itu enak, jadinya sakit badan saya. Nah Dudu ini alhamdulillah Allah memberikan penjagaan pandangan. Gimana bersyukur nggak sih Dok? Alhamdulillah sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Alhamdulillah. Sudah punya istri Dok? Alhamdulillah satu. Alhamdulillah. Sebetulnya saya nggak nanya jumlah. Punya anak Dok? Alhamdulillah 4 putra dan putri. 4 putra dan putri. Terus anak angkat berapa? Anak 4, 2 yang kemarin sempat diamanahi, tapi 1 sudah dibawa ayahnya lagi. Alhamdulillah. Sekarang jadi anak kandung aja. Anak kandung sama yang yatim piatu 1, jadi 5. Gitu, nggak kelihatan juga 5 Pak. Nah amanahnya maksudnya. Lalu Dudu sekarang ada DIV. Apa itu DIV Duk? DIV singkatan dari Daya Inspirasi Disabilitas Indonesia. Sesuai dengan namanya, daya adalah pemberdayaan, inspirasi, mimpinya, harapannya bisa menginspirasi masyarakat luas, disabilitas atau different ability, kemampuan yang berbeda Indonesia gitu. Apa saja programnya? Fokus besarnya pada pemberdayaan seperti tadi yang Kang Oge sampaikan. Kalau beliau concern dengan disabilitas berat, kalau kami universal. 60% pemberdayaan karena memang banyak komunitas yang berdiri di Indonesia, berkembang di Indonesia masih fokus pada edukasi, advokasi, dan sosial. Nah harapannya DIVS bisa menjadi role model, menjadi percontohan dari komunitas yang ada sehingga bisa menjadi jalan. Berdiri dulu, bentar. Oke, nah sekarang duduk. Nah gitu.
Ya, jadi harapannya bisa menjadi wadah untuk para difabel yang mereka sudah move on dari ujian yang Allah berikan dan punya optimisme, punya keinginan untuk bisa produktif, bahkan bisa mandiri, insya Allah gitu sih mimpi besarnya. Jadi banyak di DIV ini, banyaknya yang tunanetra atau apa aja dulu yang bergabung sekarang di Dudu DIV ini. Untuk saat ini masih didominasi sahabat-sahabat netra 70%, lalu ada sahabat daksa dan tuli gitu. Apa saja yang dilakukan? Pijat, Ya, untuk usahanya ada div refleksiologi, ada div laundry, yang ketiga ada div corner sama div catering. waduh, DIV. Seperti MK lah. Insyaallah. Jadi bagi saudara-saudara yang badannya keras, kurang empuk, silahkan ke DIV refleksologi ya. Tapi kalau dipijat dudu, orang mah pakai jempol, pakai lutut Pak. Ini keunggulannya ya. Yang kedua ada DIV apa tadi? Div laundry. DIV laundry. Jadi gimana nyucinya tuh, Du? Oleh siapa? Kalau tunanetra nggak kelihatan dong yang. Betul. Jadi kalau div laundry yang diberdayakan tuh bisa sahabat daksa, tuli sama non disabilitas. Jadi kita sebenarnya inklusi ya. Jadi tidak eksklusif tapi inklusif. Bagaimana kita juga bisa berbaur dengan sahabat-sahabat dari non disabilitas. Jadi yang diberdayakan selain difabel, keluarga difabelnya juga kita coba berdayakan. Lalu tentang catering. Betul. Nah, tadi nyinggung sedikit yang AA sampaikan. Tadi saya menyimak di TV ya, seperti biasa. Betul yang beliau sampaikan, setiap tubuh ini kan ada waktunya ya, gitu. Tadi AA menyampaikan tentang tangan, mata, gigi gitu. Termasuk saya juga qadarullahnya di usia 22 tahun ya, Allah ambil penglihatan. Artinya potensi itu pun bisa terjadi pada kita semua gitu, resiko itu. Nah, kembali yang AA sampaikan diskusi malam, alhamdulillah diberikan kesempatan. Jadi yang menarik menurut saya program catering bersubsidi bahasanya. Sebagai informasi sedikit untuk sahabat-sahabat MK, di Fable ini untuk kalangan netra profesinya adalah pijat. Yang rata-rata para owner pijat itu memberikan haknya, kompensasinya adalah berdasarkan persentase. Jadi ketika kami mijit nih, para netra mijit, berarti kami ada income, ada pendapatan. Tapi kalau tidak mijit berarti tidak punya pendapatan. Yang pertama itu. Yang kedua sahabat daksa, mayoritas profesinya biasanya mereka punya bisnis. Gitu. Tapi itu memang secara survei masih sedikit gitu yang melakukan bisnis di kalangan sahabat netra. Nah kalau tuli, mayoritas profesinya adalah juru parkir. Dimanapun, apalagi di Bandung, datanya tuh cukup banyak sahabat-sahabat tuli yang menjadi profesinya itu sebagai juru parkir. Melihat dari profesi sahabat-sahabat difabel yang notabene secara pendapatan fluktuatif gitu ya, tidak tetap, maka dirasa kami gitu karena punya usaha kuliner perlu untuk buat program catering bersubsidi. Inspirasinya dari Bapak Yusuf Hamka ya, yang beliau berbagi nasi murah, kalau tidak salah harganya 3.000. Nah saya diskusi dengan AA, kayaknya ini menarik kalau kita bisa coba realisasikan untuk khusus kalangan disabilitas. Saya bantu, Do. Jadi supaya Dudu nggak terlalu tegang, tenang. Betul. Kelihatan kabelnya bergetar, Do. Tenang. Do, jadi ini untuk berapa orang semuanya sebulan teh? Untuk tahap awal di 100 per hari, jadi per bulan 3.000. 3.000. Nah, 100 per hari. Harganya 10.000 ya. Tapi teman-teman difabel itu cukup bayar 5.000, benar? Betul. Lalu dimasak oleh Div Catering. Lalu diantarkan oleh sahabat tuli gitu ya. Betul. Jadi banyak teman yang bisa dapat pekerjaan, dapat makanan lebih murah, dan kita dapat ladang amal. Gitu kan, Du? Betul. Plus kemudahan untuk sahabat-sahabat difabel juga. Kemudahan gimana? Jadi dikirim ke rumahnya. Betul. Gimana kalau di Surabaya?
Nah, jangan dijawab, ini nyiksa diri ya. Baik. Fokus Bandung. Ini nomornya udah ada belum, Do? Sudah ada untuk nomornya sana. Nomor apanya? Dodo mau nomor apa? Yang Nomor kontribusinya boleh ke yayasan kami di apal enggak? Saya bacain, Do. Enggak. BSI 400 300 2234. Gampang ini ya. Coba berapa? Egi berapa, Egi? 200 salah. Egi mau sengaja pura-pura lupa ya. 400 300 2234. Ini coba maksudnya nyebut nomor rekening ini untuk diapain? Ditransfer, bukan hanya dihafalkan ya. Alhamdulillah saya sudah hafal, sukses. Belum sukses hadirin. Terus BJB itu apa? Bank Jabar Banten. Air ada susah nomornya nih. 008. Kayak James Bond sudah sepuh ya, 008 730 208 3100. Kalau BSI tadi yang gampang 400 300 2234 Yayasan Inspirasi Disabilitas Indonesia. Soklah der aja lah rekan-rekan, mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Itu ya, Do. Alhamdulillah. Dan jangan ragu-ragu kalau kita nggak bisa transfer, kasihkan nomornya ke yang lain. Tapi saya tidak bisa banyak, siapa yang nyuruh banyak? Ya enggak? Yang penting transfer, betul tidak? Sebanyak-banyaknya. Insyaallah, Du, ikutan, Du. Ya. Makasih, Du. Sami-sami turun bisa. Alhamdulillah. Nuhun ya, Du ya. Masya Allah. Semalam sampai 20 difabel tuli. Duduk jadi enaknya itu disebut apa? Tunanetra teh apa coba yang enggak menyinggung perasaannya? Kalau untuk yang tidak lihat dipanggilnya apa? Sahabat difabel netra. Kalau yang Tidak mendengar tuli. Oh, enggak apa-apa disebut tuli gitu. Betul, tuli. Dulu memang familiarnya dengan tunarungu. Iya. Tapi katanya sih itu kurang sopan dan disepakati memang tuli yang jauh lebih sopan. Oh gitu ya. Jadi kalau tuli enggak menyinggung perasaan. Terus kalau yang difabel lainnya? Ada daksa. Daksa. Nah ini kategorinya fisik, Kak. Tapi kalau yang kategorinya mental, intelektual, sosial, psikososial itu autis, Down syndrome, grahita, MR dan sebagainya, masih banyak. Disebutnya apa? Mental, intelektual atau psikososial. Disebutnya apa? Tuna apa itu? Disabilitas autis, Down Namanya syndrome, aja grahita, ya. betul. Alhamdulillah. Jadi kalau yang ini tuli nggak ada masalah ya. Terus penamaan disabilitas, difabel, cacat, gimana tuh? Yang enaknya yang disepakatinya yang mana? Untuk sekarang kalau di Indonesia disabilitas, dis itu tidak memiliki kemampuan ya, dis itu tidak memiliki able kemampuan. Itu di Indonesia masih dengan bahasa disabilitas. Tapi kalau dunia disable different ability, kemampuan yang berbeda. Nah, enaknya yang mana ya? Enaknya sih kalau saya pribadi difabel. Jadi jangan penyandang disabilitas, tapi difabel ya, kemampuan yang berbeda. Jadi jangan nyebut cacat, dan tidak ada yang cacat. Ciptaan Allah tidak ada yang gagal. Karena maunya Allah bikin seperti itu, ya seperti itu. Cacat itu justru yang enggak beriman. Kalau fisik sesuka Allah. Makasih Kang Dudu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, demikian sahabatku yang baik. Alhamdulillah, jadi nggak ada yang bertanya ya. Jadi gampangnya tinggal transfer aja, tidak usah ribet ya. Dan kalau mendengar seperti ini, Allah yang memberikan kesempatan kita beramal. Duh, teman-teman di sana berapa di difabel 25 orang, berapa beras sebulan? Setahun ada nggak? Untuk yang di DIP sekarang 25 orang, kurang lebih kebutuhannya di 5 karung. Karung apa 25 kilo per karung ya. Karung beras. Ya,
Satu karung 25 kilo. 25 kilo. Perlunya berapa? 5 karung, A. Cuma 5 karung. Sekintal seperempat ya? Alhamdulillah. Nih teman-teman, sebetulnya bisa oleh seseorang ya, tapi ladang amal. Bagi yang ingin menyumbang beras, cuman perlu sekintal setengah per bulan, Didif ya. Bagi teman-teman di sana berarti sekali, karena memang ya begitulah ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillah senang sekali kita bisa silaturahim. Dan ada pendidikan yang baru di Darut Tauhid dibuka lagi sekarang, yaitu akhlak plus wirausaha. Namanya APW kembali dibuka. Lama pendidikannya di sini 3 bulan. Akhlak plus wirausaha. Kalau ada apa namanya? Daurah Kolbiah sebulan. Usia 17 sampai 40 tahun. Mukim di sini ya. Selain dididik memiliki akhlak, insya Allah juga kemampuan berwirausaha. Bagi Bapak Ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas tidak boleh masuk ini ya. Masuknya ada lagi, namanya program apa Bu? PMK, program masa keemasan. Ini nikmat besar di usia senior. Saya tidak menyebut senja karena seperti yang mau gelap. Tadinya program ini namanya program akhir hayat, nggak ada yang daftar. Program sakaratul maut, apalagi hadirin. Apa nih supaya kesepuhan ini bisa belajar? Nah, akhirnya program keemasan. Itu usia minimal 45 sampai tak terbatas sampai menjelang ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Selamat meminta kepada Allah dikuatkan iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.